di atas. Fatihah Hadratus Syekh Kelihatan. merakit atau sebagai alif daripada kitab Nasr Nasihat ibadah. bisa memberikan kepahaman serta kemanfaatan bagi kita semua. Mudah-mudahan Nanti kita semua mendapatkan keberkahan daripada yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, karangan kitab Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba Allah. Ala hadhihi wa likulliyatin salihah wa khadratu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalla wa subhanahu ila bi barakati anhumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa 'ulumina wa amadna bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana as-Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil khayf bi Mina. Wa kana Suhrawardi adalah Imam Suhrawardi. Beliau itu yatufu bi ba'di masjidil khayf, yatufu bertawaf atau keliling atau muter fi ba'di masjidil khayf, di bagian masjid khayf di Mina yang ada di Mina. Jadi di Mina itu ada yang namanya masjid khayf. Masjid khayf itu sangat tua sekali dan juga sangat bersejarah. Bahkan dalam satu sejarah pernah ditempati sholat daripada 70 nabi, termasuk Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Itu di masjid khayf yang ada di Mina. Yatasaffahul wujuhah. Kemudian Imam Suhrawardi itu melihat-lihat wajah atau mencari wajah. Jadi ketika Imam Suhrawardi itu keliling di masjid khayf, dia melihat-lihat atau mencari-cari wajah seseorang. Fakilah kemudian ditanya Imam Suhrawardi lahu fihi, terkait dengan masalah yang mencari-cari wajah seseorang itu. Faqalah, kemudian Imam Suhrawardi itu menjawab, inna lillahi, bahwasanya billahi, Allah memiliki ibadan seorang hamba, idza nadhara, ketika hamba itu dipandang, ila syahsin, terhadap seseorang atau oleh seseorang, aksabuhu, maka seseorang yang melihat itu mendapatkan sa'adatan, kebahagiaan. Fa'ana, maka saya, kata Imam Suhrawardi itu, utlubu dzalika, mencari yang seperti itu. Jadi ceritanya Imam Suhrawardi itu adalah seorang wali, seorang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga beliau itu
ketika dia mengelilingi Masjid Khaif, melihat wajah-wajah yang ketika dilihat itu mendapatkan ketenangan dalam hatinya, yang dapat memberikan kebahagiaan. Jadi begitu dipandang itu langsung mendapatkan kebahagiaan. Jadi sesuai dengan yang disabdakan oleh ulama-ulama tasawuf, bahwasanya la ta'riful wali illal wali, tidak mengetahui kewalian seseorang kecuali itu wali. Maka yang tahu kewalian seseorang itu adalah wali. Jadi intinya Imam Suhrawardi itu mencari-cari wajah yang mana orang tersebut ma'rifatullah, mengenal Allah, yang dapat memberikan kebahagiaan ketika kita pandang. Baru dipandang sudah mendapatkan kebahagiaan, apalagi kita bisa bersama-sama. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun, maka akan datang suatu saat, suatu zaman, ala ummati, atas umatku, yufirruna minal ulama, yang mana daripada kalangan umatku itu menjauhi daripada para ulama, wal fuqaha, dan juga para fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyati, maka Allah akan memberikan kepada umatku yang lari daripada ulama dan fuqaha itu cobaan-cobaan, belang, tali itu belang. Allah memberikan 3 balang, maka Allah fayabtalihimullah, maka Allah akan memberikan suatu cobaan bisalasi baliyatin, dengan 3 cobaan. Aulaha, cobaan yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan min kasbihim, daripada hasil jerih payah mereka. Artinya meskipun kita kerja capek menghasilkan uang banyak tapi tidak mendapatkan keberkahan. Wasaniyatuh, dan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan ghaliban, Allah akan mengangkat terhadap mereka sultanan ghaliman, pemimpin yang zalim. Jadi ketika orang-orang itu lari atau menjauhi daripada ulama dan fuqaha, artinya fuqaha itu orang faqih yang paham akan syariat, maka Allah akan memberikan 3 cobaan atau bala atau musibah. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada hasil kerja mereka. Dan yang kedua, Allah akan mengangkat suatu pemimpin yang zalim. Wasalisatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman,
yakhrujuna, mereka itu keluar minat dunia, dari dunia, bighairi iman, dengan tanpa iman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi artinya yang ketiga ini, kalau lari daripada ulama, menjauhi daripada ulama dan juga fuqaha, yang ketiga itu Allah akan mewafatkan atau mematikan bighairi iman, dengan tanpa iman. Mari kita bahas terkait dengan masalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal yang Maha Kuasa? Yang pertama, dalam ilmu tauhid kita harus paham aqaid yang 50. Aqaid yang 50 itu, yang 20 itu sifat wajib bagi Allah, yang 20 itu kebalikannya, yaitu sifat mustahil bagi Allah, dan yang satu menangnya Allah atau prerogatifnya Allah. Terus yang 4, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan juga sifat menangnya bagi Rasul. Kita bahas terkait dengan masalah sifat wajibnya Allah sampai 4 saja terkait dengan masalah ma'rifatullah. Yang pertama, wujud. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu terdahulu, karena kita makhluk otomatis ada Kholik. Kholik itu sang pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Suatu bukti adanya Allah, adanya makhluk ini. Selain Allah itu namanya makhluk. Kita terdahulu, pokok dan kekal. Makhluknya Allah tidak ada yang kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya dari segi apapun. Jadi begini, di dalam suatu hadis tafakkaru fi khulqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah akan zatnya Allah, jangan pernah berfikirlah tafakkaru fi khulqillah, berfikirlah akan ciptaan Allah, jangan sekali-kali berfikir tentang zatnya Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Kita harus meyakini itu. Apa yang terlintas dalam benak, apa yang terlintas dalam rasa, apa yang terlintas dalam pendengaran kita, penglihatan kita, terutama pikiran itu terkait dengan masalah yang maha kuasa,
itu nihil, bahwasanya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah itu seperti apa? Allah Akbar, oh maha besar. Terus bagaimana cara meyakini? Di dalam hadis qudsinya Allah, man arafa nafsahu arafah rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Barang siapa yang kenal akan Tuhannya, fasada jasadahu, matilah jasadnya. Jadi yang buat PR kita, apakah kita sudah mengenal akan diri kita, supaya kita dapat mengenal yang maha kuasa. Karena pada dasarnya kita semua ini la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak memiliki kekuatan, kecuali Allah lah yang memiliki daya, upaya, kekuatan. Kekuatan yang ada diri kita itu adalah kekuatan Allah. Kita bisa hidup karena Allah. Kita memiliki kekuatan karena Allah. Kita bisa ngaji datang ke sini karena Allah. Itu pada hakikatnya. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah itu sudah fasada jasadahu, sudah mematikan jasadnya. Dalam artian begini, kita sholat, misalnya kita sholat, karena pada dasarnya kita itu la haula wala quwata illa billah, maka merasa Allah lah yang menggerakkan kita, yang menggerakkan langkah kaki kita, yang melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Kita takbir, merasa Allah yang memberikan kekuatan buat takbir. Makanya bahwasanya semua segala sesuatu itu dijadikan ingat kepada Allah, dijadikan zikir kepada Allah. Karena memang pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kemampuan. Makanya di dalam sholat pun juga bahwasanya as-sholatu lidikri, sholatlah, bahwasanya sholat itu lidikri, untuk berzikir kepada, untuk mengingat kepada. Caranya seperti apa? Setelah kita memenuhi syarat dan rukun, syariatnya sudah terpenuhi, mari kita belajar untuk khusyuk di dalam sholat secara ma'rifat. Artinya, mari kita sholat mulai dari takbir, kita berusaha merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan tangan kita. Allahu Akbar sampai membaca Bismillah, gerakan bibir kita merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan.
semua segala sesuatunya itu kita hadirkan Allah, karena memang pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan itu semua. Terus yang dimaksud dengan fasad jasatuhu, matilah jasadnya, memang ini adalah aulia-aulia Allah. Aulia-aulia Allah itu sudah tidak bisa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, karena sudah beranggapan di dunia itu adalah sama. Kita kaya, ini menurut bukan kita orang awam, karena beranggapan sama. Bahkan ada satu cerita antara wali sama wali, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, si kaya yang miskin ini kerjaannya yang buat dimakan esok harinya itu memancing. Begitu memancing, yang miskin itu, wali yang miskin itu terlintas dalam hatinya, beliau mempunyai kekhawatiran akan keesok harinya, apa yang aku makan besok. Memiliki kekhawatiran sedikit sama yang kaya, akhirnya mengutuslah santrinya untuk mendatangi wali yang miskin tersebut yang kerjaannya mancing. Suruh sampaikan kepada beliau, mengutus santrinya, jangan hubbud dunya, jangan cinta dunia. Santrinya ini bingung, karena kenapa? Ini sudah miskin, tapi dulu saya yang kaya kok nitip pesan sama yang miskin secara logis, secara keadaan, nitip pesan jangan cinta dunia. Akhirnya sambil penasaran, si santri itu membawa pesan dari gurunya, sambil ketakutan menyampaikan kepada wali yang miskin tersebut. Akhirnya terpaksa menyampaikan. Begitu disampaikan, kaget wali tersebut, langsung beristighfar dan bermunajat kepada Allah, mohon maaf. Akhirnya mendatangi wali yang kaya tersebut. Karena apa? Karena terlintas dalam hatinya, punya kekhawatiran apa yang buat makan besok. Nah, ini padahal itu di dalam hati. Jadi di dalam hati itu terlintas punya kekhawatiran buat yang dimakan besok. Karena ini wali sama wali onyx, jadi ibarat kabel itu ya nyetrum, hanya sesuai dengan daunnya para ulama, takriful wali ilal wali, karena yang mengetahui kewalian seseorang itu adalah wali. Akhirnya datang dan juga berterima kasih telah diingatkan. Yang kaya ini padahal dia kaya raya, serba ada, bahkan pagernya pun juga ceritanya itu dari emas. Makanya santrinya bingung, kenapa kok yang miskin yang buat makan besok aja nggak ada yang dibilang betul ya, kan begitu. Karena yang kaya itu tidak pernah
khawatir tentang keadaannya, karena tidak merasa dirinya itu memiliki, tidak merasa bahwasanya ini semua adalah kehendak Allah, ujian daripada Allah. Jadi miskin itu ujian, susah itu ujian, kaya itu ujian. Dan juga yang dicontohkan daripada para nabi pun juga, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud juga sudah dicontohkan bahwasanya ada yang kaya, ada yang miskin. Karena kalau tidak ada orang miskin, gak bakalan ada orang kaya. Kalau ada orang kaya, kalau ada kaya semua, ya tidak bakalan ada orang miskin. Intinya orang makrifat kepada Allah itu orang yang tidak pernah khawatir terkait dengan masalah urusan dunia. Artinya seperti itu. Terus terkait dengan masalah kesalahan kita, nah ada pertanyaan terkait dengan masalah sholat, taubat, apa segala macam. Jadi begini, kita harus paham istilah taubat itu. Taubat itu bisa menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan atau atas kesalahan yang telah kita perbuat. Di dalam fikih ada yang menganjurkan ulama-ulama senantiasa untuk bertaubat setiap saat. Tapi di dalam ilmu tasawuf ada sebagian, kalau memang itu tidak sanggup untuk menjalankan taubat, jangan ibaratnya bertaubat. Seperti contoh begini, taubat itu kita harus menyesali tidak akan mengulangi perbuatan lagi, tidak mau mengulangi dan merasa menyesal dengan berbuat seperti itu. Dalam ahli tasawuf, bertaubat itu makanya seperti misalnya kan pernah itu dicontohkan oleh usasan yang terkait dengan masalah tarekat At-Tijani. Makanya di situ istighfarnya itu gak ada yang wa'atubu ilaih, karena mampunya kita bertaubat itu ketika melakukan dosa-dosa besar, misalnya kan seperti berzinah atau mencuri. Insya Allah kita bisa bertaubat tidak mengulangi lagi, itu bisa. Terkait dengan masalah dosa keseharian kita yang termasuk dengan masalah misalnya kan penyakit hati, terkait dengan masalah penyakit hati, karena penyakit hati itu ketika kita beristighfar, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah, itu dah gugur dosa-dosa kecil. Kalau kita mentaubati dosa-dosa yang kecil yang rentan kita lakukan, tidak ada masalah kalau sanggup. Jadi dalam artian begitu kita salah, bertobat, sholat taubat dengan harapan tidak mau mengulangi lagi. Ujuk-ujuk tidak sadar tuh ngomongin orang, ujuk-ujuk begini, ditolongin orang akhirnya sakit hati. Ini yang sangat rentan sekali, dosa-dosa keseharian kita. Makanya dalam ilmu tasawuf itu
berzikir, selalu senantiasa mengingatkan hati kita, selalu senantiasa berzikir. Dulu guru saya, guru Toreko, mengajarkan kadang begitu. Pernah saya menyampaikan kepada Bapak Darsan, terkadang kita dalam sholat saja kita belum mampu hati kita itu berzikir. Kita baru mampu lisan kita berzikir tapi tidak sampai ke hati. Kenapa demikian? Karena ketika kita sholat Allahu Akbar, kadang kita tidak ingat sama yang Maha Kuasa. Begitu kita takbir, kadang datang punya permasalahan ini itu datang, kadang yang tadinya hilang kunci datang kunci, bisa ketemu lagi sholat ingat. Oh iya, pas lagi sholat saya lupa, awalnya hilang kunci, begitu sholat datang kunci ditaruh. Kadang kemana-mana pekerjaan kita mampunya, tapi kita dengan penyampaian seperti ini kita berlatih untuk mengingat. Dalam artian mengingat bukan membayang-bayangkan zatnya Allah, bukan, melainkan apa yang kita rasa pada diri kita, seperti saya contohkan, Allahu Akbar, merasa Allah, ingat bahwasanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwasanya kita ini dengan takbir, mengangkat tangan, lisan kita melafalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar hadir di dalam hati, bahwasanya Allah yang menggerakkan itu hati. Kita menyampaikan, merasa bahwasanya Allah semua yang menggerakkan. Artinya jadi zikir semua. Terus diamalkan di luar kita ibadah. Di luar ibadah, di luar misalnya kan kita berjalan, kita melihat sesuatu, melihat misalnya kan melihat saudara kita, melihat Pak Imam, langsung menghadirkan Allah dalam hati kita. Jadi didekati dengan kita melihat, dengan kita mendengar, apa yang kita dengar, Allah yang memberikan pendengaran, kita masih mampu mendengar. Kita melihat, masih diberikan kemampuan untuk melihat. Jadi tidak ada celah yang lain atau yang menggerogoti terkait dengan masalah penyakit hati tersebut. Semua dijadikan zikir atau pelantara ingatnya hati kita kepada Allah, bahwasanya manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah akan menemukan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, sadar akan diri kita bahwasanya diri kita itu la haula wala quwwata illa billah, kita selalu menghadirkan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Makanya di sini saya kupas sedikit ya terkait dengan masalah tasawuf, pembukaan atau al-hikam. Kitab al-hikam. Di dalam pembukaannya kitab Al-Hikam itu min alamatil i'timad, sebagian tanda-tanda orang yang menyandarkan alal amal terhadap amal perbuatan, menyandarkan, selalu menyandarkan terhadap usahanya atau perbuatan-perbuatannya,
berarti orang tersebut nuqsanur ruja inda wujudis zalal, kurangnya rasa harap rahmat kepada Allah di sisi alam yang fana ini. Jadi dalam artian kurang berterima kasih kepada Allah terkait dengan masalah rahmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Seperti misalnya, wah itu kalau nggak ada saya itu nggak bakalan itu selamat. Posisi seperti itu dia tidak ingat yang maha kuasa, bahwasanya itu adalah wasilah sebagai perantara. Nah, ini yang dimaksud dengan iktimat alal amal, menyandarkan terhadap perbuatan. Ini kalau buat orang makrifat, wah ini dosa besar. Tapi kalau bagi orang awam dimaksud. Makanya di dalam kitab Minahus Saniyah yang pernah kita bahas, orang makrifat itu sedetik lupa kepada yang maha kuasa itu udah dosa. Tapi bagi orang awam dimaksud. Pernah ingat nggak di kitab Minahus Saniyah berpikir kepada Allah? Jadi intinya, kalau seandainya mampu mengamalkan terkait dengan masalah sholat taubat, gitu, gak ada masalah ya, gak ada masalah. Mampu begitu salah sholat taubat, begitu salah sholat taubat, gitu. Memang karena dalam syariatnya itu kita dianjurkan untuk sering-sering bertaubat. Cuman kalau dalam ilmu tasawuf terkadang itu etikanya atau adat kepada yang maha kuasanya itu kurang. Seperti misalnya saya bersalah ke Pak Imam, misalnya saya udah minta maaf sama Pak Imam, nah ulangi lagi. Akhirnya kan kayaknya itu di mulut itu cuman kayaknya itu kok kurang-kurang. Untuk kehati-hatiannya di dalam apa itu di tasawuf itu, karena dosa-dosa yang berkaitan dengan yang maha kuasa, yang kecil-kecil yang rawan kita lakukan, selama itu tidak berkaitan dengan antar sesama manusia, kecuali kita mempunyai salah sama manusia, maka kita harus minta maaf terlebih dahulu. Urusan mau dimaafkan atau enggak, yang penting kalau kita salah antar sesama kita minta maaf. Kalau seandainya enggak memaafkan, baru kita serahkan kepada yang maha kuasa. Karena innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan juga maha pengasih. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan makrifat sedikit karena enggak kalau terlalu tinggi nanti. Yang penting intinya jangan mengabaikan syariat, intinya kita harus mengupdate itu syariat. Artinya mengupdate syariat itu kita harus mendalami tetap syariat tapi memberikan adab di dalamnya dengan ilmu tasawuf. Karena kenapa? Kita kalau ibaratnya paham syariat ya gampang banget menyalahkan orang. Begitu tidak sepaham, begitu terkadang kelihatan, oh pemahaman saya begini, ini salah, wah itu sesat. Jadi gampang seperti itu. Tapi kalau kita biasa lihat ada landasan tasawuf, wah mungkin saya yang bodoh, mungkin saya yang masih kurang ilmu, saya mau ngaji dulu. Kecuali terkait dengan masalah hukum-hukum yang ibaratnya sudah jelas, misalnya kan
seperti misalnya kan sholat asar ada yang 3 rakaat misalnya kan sholat asar. Nah, itu udah yang kotik karena ada pokok ada cabang. Jadi ada pokok ada cabang. Terkait dengan masalah cabang itu banyak pemahaman yang berbeda. Jangankan ibaratnya kita madzhabul arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, terkait dengan masalah aula mastumun nisa itu berbeda-beda. Ya mungkin sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Terus mudah-mudahan bisa mendapat kepahaman dan juga bisa mengupgrade ibadah kita dengan tujuan dan maksud mudah-mudahan amaliyah kita hadirnya di sini, kita rajin mengaji, kita bisa memberikan bisa melakukan, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyadari bahwasanya Allah lah yang melangkahkan kaki kita untuk berbuat baik. Beda dengan masalah kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah itu jangan disamakan dengan masalah kodok dan kodernya Allah, ketentuan Allah, jangan disamakan. Karena yang dimaksud dengan kesalahan datangnya dari saya pribadi itu karena Allah tidak pernah memerintahkan terkait dengan masalah hal-hal yang dilarang Allah itu ya dilarang terus dilakukan gitu. Makanya begitu melakukan itu bukan atas perintah Allah gitu. Tapi kalau kebenaran sholat apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Sayyidi Rajani wala tuhayib Sayyidi Rajana amin amin istajib du'ana wala Sayyidi Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.